Di mana gejala neurologik atau gejala saraf sudah mulai dominan, seperti bingung, gelisah, halusinasi, mulai muncul fobia seperti fobia cahaya, fobia air, dan produksi air mata, air liur, dan kelenjar keringat berlebih. Pada tahap ini bisa terjadi henti jantung dan henti pernafasan. Pada tahapan ini biasanya lamanya sekitar 5-7 hari. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap paralisis, gejala berupa kelumpuhan otot secara bertahap. Halo sahabat RSUI, kembali lagi bersama saya Ilham Cahyo dalam video edukasi bersama Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kali ini saya telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Anindya Larasati, spesialis penyakit dalam atau yang kerap disapa dengan Dr. Anin. Halo dokter, gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Nurse Ilham gimana kabarnya? Luar biasa, kabar baik dok. Jadi dok, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu rabies atau penyakit anjing gila. Mendengar kata tersebut sangat menakutkan ya dok ya, jika seseorang terinfeksi penyakit tersebut dok. Nah dok, untuk pertanyaan pertama langsung aja. Apa sih dok yang dimaksud dengan rabies? Kenapa hal tersebut bisa terjadi dokter? Rabies ini adalah penyakit yang bersifat zoonotik atau ditularkan dari hewan ke manusia. Rabies ini dapat ditularkan melalui gigitan atau selain gigitan seperti jilatan atau cakaran pada kulit manusia oleh hewan yang terinfeksi virus rabies. Data di Indonesia selama 5 tahun terakhir ini terdapat 450.000 kasus rabies, di mana kasus tertinggi terdapat di Provinsi Bali dan angka kematian tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sahabat RSUI, ternyata virus rabies ini bukan hanya menularkan lewat gigitan saja ya dok ya, akan tetapi lewat jilatan atau cakaran pada kondisi luka terbuka. Bukan begitu dokter? Ya, betul Nurse Ilham. Kemudian nih dok, untuk hewan dan virus seperti apa sih dok yang bisa menyebabkan virus rabies dokter? Rabies ditularkan melalui hewan yang terinfeksi virus rabies atau yang disebut dengan virus Rhabdoviridae. Virus ini bertahan pada suhu dingin tetapi mudah mati oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet. Mati dalam keadaan asam dan basah dan zat pelarut lemak seperti air dan sabun. Hewan utama pembawa virus ini adalah anjing, musang, kucing, dan kera. Masa inkubasi sekitar 2 minggu sampai 2 tahun, namun umumnya antara 3 minggu sampai 8 minggu. Gejala akan muncul bila virus mencapai ke susunan saraf pusat seperti ke hipotalamus atau ke batang otak. Baik dok, jadi dokter Anindya sudah menjelaskan bahwa virus ini akan muncul setelah masa inkubasi selesai ya dok ya? Ya, betul. Kemudian nih dok, apa sih tanda dan gejala jika seseorang terkena virus rabies ini dokter? Ya, memang virus rabies ini ada 4 tahapan gejala ya. Yang pertama adalah tahap prodromal, di mana ini adalah tahap yang awal, gejalanya berupa demam, lemas, lesu, nafsu makan menurun, sakit kepala hebat, hingga nyeri tenggorokan hebat. Yang kedua adalah tahap sensoris, di mana gejala yang dirasakan adalah kesemutan, rasa panas di area lokasi gigitan, cemas, dan reaksi berlebih terhadap rangsangan. Yang ketiga adalah tahap eksitasi, yaitu di mana gejala neurologik atau gejala saraf sudah mulai dominan, seperti bingung, gelisah, halusinasi, mulai muncul fobia seperti fobia cahaya, fobia air, dan produksi air mata, air liur, dan kelenjar keringat berlebih. Pada tahap ini bisa terjadi henti jantung dan henti pernafasan. Pada tahapan ini biasanya lamanya sekitar 5-7 hari. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap paralisis, gejala berupa kelumpuhan otot secara bertahap, dimulai dari bagian bekas luka yang terkena gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi rabies, hingga lumpuh otot pernafasan. Gejala ini bisa berlangsung hingga 13 hari. Wah, banyak sekali ya dok gejala yang ditimbulkan jika seseorang terkena virus ini ya dok ya. Kemudian nih dok, apakah hal tersebut bisa diobati dokter? Ya, rabies dapat diobati. Oleh sebab itu sangat penting bagi Anda untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan sesegera mungkin jika Anda digigit, dicakar, atau dijilat oleh hewan yang dicurigai sebagai hewan yang terinfeksi virus rabies.
Sebelum diobati, perlu ditekankan lebih dahulu diagnosisnya apakah benar atau tidak. Dokter akan melakukan wawancara medis, melakukan pemeriksaan fisik, sampai pengambilan sampel laboratorium. Jika ditemukan luka gigitan atau cakaran pada penderita disertai gejala, akan dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan metode PCR. Jika terindikasi rabies, dokter akan memberikan vaksin PEP atau Post Exposure Prophylaxis terdiri dari 1 dosis vaksin Human Rabies Immunoglobulin atau HRIG dan vaksin rabies pada hari terjadi rabies. Kemudian dosis vaksin diberikan lagi pada hari ketiga, hari ke-7 dan hari ke-14. Wah, sahabat RSUI, jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Anindya. Tentunya di sini Dokter Anindya juga mengingatkan kepada sahabat RSUI untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika sahabat RSUI terkena virus ini. Bukan begitu, Dokter? Iya, betul. Kemudian nih Dok, apa sih Dok yang harus kita lakukan pertama kali jika kita terinfeksi virus rabies, Dokter? Wah, betul sekali, Dokter. Rabies ya, Dok ya? Iya. Saat digigit, dicakar atau terpapar liur hewan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mencuci luka dengan sabun dan air selama 15 menit. Air mengalir ya, Narsilham. Iya, betul, Dokter. Setelah mencuci luka, kita berikan antiseptik. Antiseptiknya bisa berupa povidone iodin, alkohol 70%, atau zat antiseptik lainnya. Setelah itu segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Pencegahannya dapat kita lakukan antara lain jangan dekati hewan liar, terutama bila kita tinggal di daerah yang dengan angka rabiesnya tinggi. Vaksinasi hewan peliharaan secara berkala dan vaksinasi sebelum pajanan atau pre-exposure prophylaxis diberikan terutama kepada orang-orang yang berisiko tinggi terinfeksi rabies, yaitu petugas kesehatan yang menangani kasus luka gigitan, dokter hewan, dan petugas yang berhubungan dengan hewan berisiko. Wah, Dokter Anin, tentunya mencuci dengan menggunakan sabun dan air mengalir sangat penting sekali ya, Dok ya. Satu pertanyaan terakhir, boleh nggak, Dok? Boleh. Boleh. Apa sih, Dok, langkah-langkah supaya kita tidak terkena virus rabies, Dokter? Ya, memang ada beberapa langkah pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kita tidak terinfeksi virus rabies ini. Antara lain, jangan dekati hewan liar, terutama bila tinggal di area dengan angka rabies tinggi, vaksinasi hewan peliharaan secara berkala, dan vaksinasi sebelum pajanan atau pre-exposure prophylaxis, terutama diberikan kepada orang-orang yang berisiko tinggi terinfeksi seperti petugas kesehatan yang menangani kasus luka gigitan, dokter hewan, dan petugas yang berhubungan dengan hewan berisiko tinggi terinfeksi rabies. Oke, terima kasih Dokter Anindya yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk sahabat RSUI yang telah menyaksikan tayangan ini ya, Dok ya. Jika sahabat RSUI mempunyai keluhan, jangan lupa untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Dan buat sahabat RSUI juga nih, jangan lupa untuk like, share, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Saya Ilham Cahyo. Saya Dr. Anindya. Salam sehat RSUI.